Jadi kalau ada kawan mengaku itu ndak na salat, ndak ada na perlu hati bersih. Bagaimana kita percaya orang ndak salat hatinya bersih? Sedang Allah senyolawan. Apalagi kita. Iya kan? Kata Nabi lagi, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanya ke belakang ibu-ibu. Alhamdulillah. Ulang sebanyak ko kalau mi rusak itu sio-sio kerajut. Ambo mandangami nantak rusak-rusak ko dua masjidnya. Ci Masjidil Haram di Makkah, nang kedua di Masjid Nabawi di Madinah. Itu ndak ada mendarui minatnya serupa sebentar. Kami lagi kadang bu. Lai kalau ndak sampai indak rancak ke belakang, itu ibu-ibu, bapak-bapak laba korban banyak, ya kan? Maka membantai kabau. Alhamdulillah, ambo ndak babaso-baso makan gulai itu tadi. Walaupun kampung ambo dibaso. Kalau ambo babaso, ibu-ibu nala payah memasak, manangih sambil bapantun. Payo kumbuh bakat tinggian, tampak mendari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, baranti tantang Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya ibu-ibu jan bapantun itu ambo tintiang semakan tadi. Puih jadag yang kabau, ambo makan lo ikan bakar. Tapi nampak yang banyak na makan nama ge kato sambutan sebentar kau. Pengurus tadi. Itu lama mana makannya. Itu mungkin sehat walafiat. Tentu makanlah lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala aidan wa minhum man yastami'a ilaika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan ayatun munafiqun thalathun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Rawahul Muslim. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran
Masjid Nurul Iman, Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Dan kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, pegawai adat dan pegawai sara, seluruh ketua, baik ketua kerapatan adat maupun ketua LPM, ditambah dengan ketua BKMT, termasuk ketua julo-julo. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kemudian yang sangat kami muliakan, ibu-ibu yang sejak pagi tadi tidak istirahat. Beliau adalah ambam puruk aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, nan arif nan bijaksano, nan cadik nan tahu pandai. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji, ke Sarugo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kaliyo si kua kabau. Kanyanglah jamaah kesadonyo, sagantang bareh di tanah, kanyang orang sakoto kamparnya. Mudah-mudahan jerih payah ibu-ibu semenjak pagi sampai malam ini dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Bapak-bapak dan anak-anakku remaja Islam yang telah bersiap-siap untuk melaksanakan tabligh akbar ini, tentu banyak persiapannya. Maka saya doakan lagi semua itu diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji Allah setinggi-tingginya, bersyukur kita kepada beliau sedalam-dalamnya, di mana Allah tidak pernah absen menurunkan nikmat, hidayah dan rahmat kepada kita, sehingga setiap negeri berbeda hasil diberikan oleh Allah untuk diolah di muka bumi ini. Saya alhamdulillah seluruh provinsi Riau, setiap kabupatennya, baik provinsi Riau Daratan, Provinsi Riau Kepulauan, itu saya sudah sampai ke Natuna, Batam, Bagan Siapi-api, Bagan Batu. Dan Riau Daratan ini, Kuantan Singingi, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Kampar. Nanti inge dia mo nan pernah mo jalan nagari Batu Rijal, Palalawan, Sungai Page. Nah, orang siku ndak Sungai Paga, Page. Iya kan? Lipek kain, kuntu. Ala banyak, Pak. Malam kini, ya besok kau tapung, ya kan? Malam besok tu, kalau ambo nak mati. Tapi kalau mati, kau nak jadi besok lagi. Bab itu buya, umur ambolah 73. Jadi itu umur lah hampir mati. Kalau ada suami ibu segai amboko, matinya beko pulang mengaji ko. Jangan menangis jo pada azala. Baca sedoa, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Orang umur 73 tu lah patut mati je tu. Buya lah patut je mati tu. Iyo, mamang kualun ajal lalun sampai. Itu yang pertama.
Nang kedua, ribuan orang mendoakan ambo. Tu di Jepang gini tu Pak, orang Minang, lebih 800 orang mendoakan ambo. Sebab itu, ambo kanyo undang mengaji ke Jepang. Tu tak mungkin ambo nya sumpah itu. Iya kan? Pastinya doakan. Alumni dari awak kolai. Iya kan? Tadi di Payokumbu tak tanggung orang. Kita doakan Ustaz Ristawardi ko sehat, panjang umurnya, lama makannya. Kutiko dia tehoto biar buruk na jalan lalu sinyoj. Jadi ambo dia tehoto tu Pak kaum muslimin tu tak kalau saya. Pabilo ambo tahu tadi lah tiba di simpang Batu Besuri. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Akimi lah bulan hari. Bulan apa? Lah Sa'ban. Ya kan? Memperingati Isra Mi'raj ko sebenarnya tanggal berapa? 27 Rajab. Isra Mi'raj nama nang kita peringati malam gini. Nama Isra Mi'raj. Namun disesuai dengan jadwal, maka malam kini bisa. Jadi judulnya ndak Isra Mi'raj lah dong. Membersihkan hati dan jiwa karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nan cerita Mi'raj kok kita bawa nyoci. Ya kan? Sebenarnya cerita Mi'raj kok Pak adalah cerita yang fenomenal dan cerita yang kontroversial. Apa itu fenomenal? Kejadian ini belum ada sebelumnya, bakal tidak akan ada sesudahnya. Jadi hanya untuk Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Tidak ada Isra Mi'raj. Yang ada hanya Nabi Muhammad. Sesudah itu tidak akan terjadi pula lagi. Kemudian yang kedua, kontroversial. Orang Syiah Pak. Syiah itu tidak Islam Pak, tapi agama Syiah. Tapi kalau pakaiannya Pak jalik, ya kan? Itu Pak pasti percayanya orang Islam. Karena Syiah itu adalah imam dua balik. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Apa yang dikatakan kontroversial? Orang Syiah berpendapat Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpi saja. Mimpi itu kalau di Mudia rasian namanya. Sikoah? Ya rasian ya. Kalau mimpi atau rasian, itu durasinya pendek, ceritanya panjang. Isra Mi'raj itu 6 sampai 7 jam. Kalau 7 jam orang bermimpi, mimpi ya sepanjang tu. Tak ada terbangun-bangun 7 jam. Ya kan? Jadi tidak mungkin dalam mimpi. Ada lagi orang Mu'tazilah. Katanya Isra Mi'raj tu angok Nabi senan pai. Tubuhnya tinggal. Kira-kira di Gunung Malelo ke Pak? Lai kolah samo jo di Padang. Kalau di Padang angok pai tubuh tinggal tu, tubuh tu namanya mai. Siko Pak? Yo. Lai mai yo. Allah sudah jadi mai tu di mana dia? Di Pangan. Baik proses kau zaman, ndak mandi lo. Ya di mandian dulu jangan dikuburan sekali baru soa. Di mandian, dikapani, disalatkan. Sudah tu baru dikuburkan. Jadi kalau angok pai tubuh tu namanya mai. Kalau Nabi Isra Mi'raj angoknya pai, tubuhnya tinggal. 7 jam ditinggal nangok, tu tubuh tu kaku lagi. Sedangkan Nabi kembali menjelang salat subuh. Ya kan? Jadi Isra Mi'raj tu dengan roh dan tubuh secara utuh dan cukup
dalam keadaan sadar. Kenapa dalam keadaan sadar? Allah na jo tubuh jo roh cukui, tapi orang tu sedang mabuk, lebih bisa dipercaya keceknya. Orang mabuk ko pak sedang salat saya tidak boleh. Itu ayat Al-Quran, wala taqrabus salah wa antumus sukara. Jangan engkau dirikan salat kalau engkau mabuk. Jadi kalau ada orang Islam di Gunung Maleloko nyo ndak salat, mungkin nyo sedang mabuk. Ini kan babayik sangko saya pak. Ada ndak orang Hindu sih kok? Orang Buddha? Islam Nusantara? Ada? Kristen Ortodok? Orang Islam yang tak salat? Ada? Itu nanibo timo menengah. Kok dapet ado sejawabnya? Ado. Kok jawabnya banyak? Jadi berarti banyak orang di Gunung Meleloko agamanya Islam pindah tidak salat. Nentaranya demo sebentar ko banyak yo. Itunya. Akiro-kiro ba'a ke islapan orang ko. Ambo bacuan hadis biko berpikir saya meneliti hadis kan. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Ikatan janji antara manusia dengan Allah ketika rohnya sudah diciptakan, salat. Apa kata Allah kepada roh? Roh itu serentak diciptakan pak. Roh Nabi Adam, jo roh manusia, nan terakhir nanti tidak ada manusia sudah tulai lah selesai penciptaan manusia. Rohnya sama diciptakan dengan roh Nabi Adam. Maka ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Itu pertanyaan Allah kepada roh itu. Apakah kalian mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Kami mengaku ya Allah. Qalu bala syahidna. Berkata seluruh roh itu, kami adalah hamba Engkau ya Allah, dan kami adalah Tuhan. Bertuhan kepada Engkau, dan kami akan menyembah Engkau. Sadonyo orang yang tak mau salat, pak orang kafir, orang munafik, kutiku angoknya diciptakan, termasuk Donald Trump, termasuk Benjamin Netanyahu. Itu sadonyo ibu-ibu dan bapak-bapak, kutiku rohnya diciptakan, nyo mengaku kabatuhan ke Allah. Tapi setelah diberi hidup, sudah diberi nikmat, sudah diberi pangkat dan kedudukan, dia melakukan yang salah-salah. Apanya yang tidak betul? Orang melakukan kesalahan itu salatnya. Jadi Isra Mi'raj itu salat. Salat itu apa? Untuk membersihkan hati. Kenapa bisa hati bersih dengan salat itu? Karena kita berkomunikasi dengan Allah secara khusyuk. Dan dalam membaca apa yang kita baca dalam salat itu, babeda duduk awak, babeda tagak awak, babeda angkik tangan awak, babeda nan dibaca. Kalau awak duduk bersimpuh, ya kan, anan dibaca doa yang sangat tinggi nilainya. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Kemudian ketika kaki kita, ya kan, bersimpuh dan kaki kiri dikadudui, kaki tangan ampu jarinya dipatahan menghadap kiblat, itu apa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bacaan-bacaan as-salat itu adalah zikir kepada Allah. Iya kan? Kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tentram. Artinya hatimu akan suci. Artinya hatimu akan bersih. Ada orang pak, ambo yo ndak salat dah Ustaz.
Tapi ambo ndak ada jahit ke orang. Sedangkan Allah saya jahit. Berutulnya tu Pak. Di mana letak jahitnya ke Allah? Disuruh dia Allah mendirikan salat, nya ndak ambo. Jadi kalau ada kawan mengaku itu ndak na salat, ndak ada na perlu hati bersih. Bagaimana kita percaya orang ndak salat hatinya bersih? Sedang Allah saya lawan. Apalagi kita. Ya kan? Kata Nabi lagi, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Bapak Ibu, kitalah Islam berketurunan, tapi dek meninggal salat kata Nabi kafir. Kira-kira orang lain mengecek nawak kafir, apa le semayang Pak? Tidak. Kapi Pak mak. Kira-kira berang awak nak? Bongi awak Pak. Kapi dengan cekang basunat dengan macam. Iya kan? Jadi salah satu jadi ukuran bagi orang Islam itu basunat. Iya kan? Orang kalau mengaku Islam itu disuruh oleh Allah mendirikan salat. Dan perintah salat itu ibu-ibu dan bapak-bapak lain jo perintah na lain. Syahadat, zakat, puaso, haji atau nyuantan dek malaikat Jibril ka nabi ka bumi. Tapi salat itu dijemput oleh nabi ke langit. Kalau bapak ingin berzakat, ya kan, untuk fakir miskin, bapak tidak bisa mengantarkan ke rumahnya. Ada kawan daki rumah Jawa, apa paikama, ambo ke rumah si anu mantan zakat. Tolong tak Pak, ambo tidak bisa pai do. Agi halo zakat ambo kainyot. Boleh tidak diwakilkan kepada orang lain memberikan zakat tadi? Boleh atau tidak? Boleh. Bapak-bapak sudah selesai haji, karena uang masih ada, mendaftar lagi. Diniatkan untuk ibu kita yang telah meninggal, tidak sempat haji ketika hidup, karena menyekolahkan kita, banyak uangnya habis, tidak ada tabungan haji. Ternyata bapak mendaftar tu 5 tahun sesudah tu, keluar lo nomor balik. Pai apa ke Makkah, akan pergi ke Arafah, kita akan berpakaian ihram. Kecik apa di hotel, labbaik Allahumma hajja li ummi Siti Aminah. Ini saya datang ke sini ya Allah untuk menghajikan ibu saya Siti Aminah. Boleh enggak? Boleh, tapi anaknya sudah haji sebelumnya. Itu namanya badal haji. Jadi berkirim sedekah, berkirim infak, berkirim zakat kepada teman kita boleh. Kemudian orang tua bapak sudah renta tapi umurnya panjang dan dia sudah pikun, tidak bisa puasa Ramadan lagi. Bapak bayarkan fidyahnya. Boleh enggak? Boleh. Tapi apa latih datang di kebun, sudah salat maghrib, lalu dia kurisi, kecik apa ke orang rumah, ke istri, latih mana badan udah, beko gantian salat isya ya, boleh? Boleh enggak? Enggak Pak. Ini istimewanya ibadah salat. Makanya orang yang tidak salat ditolak rukun Islam yang keempat, yang 4 itu kalau dikerjakannya tidak ada pahala. Dasarnya apa? Awalu yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-salah. Mula-mula amal yang akan diperiksa nanti di hari kiamat setelah kita keluar dari kubur, salat. Iza salaha, kalau beres salat tu salaha sairu amalih, diterima amalna lain. Wa iza fasada, kalau rusak ditolak, maka tidak diterima amal yang lain. Bu, ibu sajak pagi memasak tadi.
Itu kan banyak gunanya untuk kami apa-apa. Tapi kalau ada ibu nak nindak salat, ndak ada pahalanya dah, Bu. Ibu panik sedapatnya. Ya kan? Jadi amal yang lain diterima oleh Allah kalau salat diterima. Jadi berhati-hatilah nak mau bujang-bujang, jangan mudah-mudah semeninggal salat. Karena apa? Orang yang tidak salat nerakanya juga spesial. Apa nerakanya? Neraka sakar. Ma salakakum fis sakar. Nambah tanya tu kawan awak di surga, Pak. Dicalik kaum muslimin yang terhormat, ndak ada kawan awak. Mengecek awak di surga. Ma salakakum fis sakar. Tadanga kaba kawan di neraka. Nyo jawe ambo masuk neraka karena indak salat. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, tadanga de orang neraka, orang surga bertanya, apa kau badake surga je neraka tu? Indak, Pak. Kalau dake tu angik lo de orang surga. Api neraka tu ndak main-main angiknya. Tapi kenapa bisa terdengar, bisa berkomunikasi orang surga dengan orang neraka? Pendengaran, penglihatan 1000 kali lipat terangnya, nyaringnya dari pendengaran kita di dunia ini. Atau hebatnya nanti di surga tu, Pak. Jadi tidak ada orang pakak-pakak badak, pakak daun padi serupa moga. Apa kalau kamu ngecek jambo jangan sabalah kita ambo duduk. Beko pak kecek nambo sombong. Ndak tadanga kecek pak tu dosa sabalah kita pak ngecek. Telingoku cacat saja lai. Daunnya ketek, lubangnya ketek, pendengarannya ndak ada. Nah, celik dah, Pak. Jadi di kampung ambo dipanggil dek kawan-kawan masuk sekolah. Mas si Buyuang. Si Buyuang itu Buyuang ma? Buyuang sabalah. Talingo ketek sabalah, pakak sabah. Indak dek bananah sebab cacat saja lai. Tapi kalau nanti ambo masuk surga, nan cacat-cacat ko hilang. Malah, Pak, orang nan hitam-hitam kaliang gini kok. Itu kalau masuk surga putih kulitnya serupa Nabi Adam. Jadi nama nan hitam-hitam ko sabar sajalah. Nanti asalnya masuk surga putih. Tapi kalau tidak salat masuk neraka tambah hitam, tambah kah. Ini spesialnya surga itu. Satu lagi, di zaman Nabi Musa, itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Kalau kita umat Islam dan Nabi Muhammad ko Nabi awak, kan kita salat Jumat sekali sepekan. Yo, amako dinamakan salat Jumat. Jumat itu sebenarnya berjamaah, ya kan? Sekali sepekan. Jadi di zaman Nabi Musa hari Sabtu, Pak. Ketika umat Nabi Musa ini akan pergi salat di hari Sabtu tu, lalunya ke tepi pantai. Rupanya ikan banyak ke tepi pantai. Tagodanya jo ikan ko, nyo kumpuan ikan ko. Nyo basara pendek selai, kain saruang nyo ambil untuk tampai ikan. Alun jadi tabau ikan tu pulang lai, nyo sumpahi de Allah, orang nak ambil ikan tu jadi karo jo jadi babi. Begitu berangnya Allah kaumat nan dahulu. Ya kan? Jadi karo jo babi itu, Pak, itu asalnya dari manusia nan tak pai salat. Kira-kira kalau kini nyoba itu umat Nabi Muhammad kok de Allah ndak pai salat, ndak pai Jumat, nyok rumpahi jadi karo. Lah kawara banyak nyok karo di Gunung Melelo. Tambah nyok karo dalam rimbo. Lah kawara banyak nyok karo di Padang. Di Padang na banyak orang Islam nan tak salat ke, Pak. Malah menurut statistik
Orang Islam yang 90%, katakanlah sekarang deklah banyak lonan murtad 80% di Indonesia orang Islam dari segi hitungan statistik. Tapi setelah diteliti, orang Islam yang salat hanya 18%. Coba bayangkan, beragama Islam banyak orang, tapi orang Islam yang salat 18%. Sedangkan meninggalkan salat itu kata Nabi orangnya kafir. Tapi jangan disamakan, bukan murtad. Kalau murtad keluar dari Islam, kafir. Jadi sampai menyampaikanlah kita kepada anak-anak kita, jangan main-main dengan perintah salat ini. Karena tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan. Karena Nabi datang ke atas menyebut itu, bukan diantarkan oleh Jibril seperti rukun Islam yang lain. Itu yang kedua, Pak. Kalau ketahuan de Pak Kua, apa kemenikahan anak, ada Pak Kua yang teliti, jangan tersinggung ya Pak. Itu kecil Pak. Apa lagi salat? Apa tidak salat dok? Lagi Pak Kua aja. Allah hamba calik banyak di Padang tu Pak. Nyo ndak salat, nyo kecil lagi. Tu nyo menikahan anak. Allah sajam Pak lah basah bajunya dipalu sampai keluar, ndak bisa. Ndak bisanya dok. Pak Kua tu nang nyo nikahan. Ambo nikahan Pak Kua aja. Iya kan? Sebenarnya kenapa bisa terjadi begitu? Orang yang tidak nikah, yang tidak salat, tidak boleh menikahkan anaknya. Kalau tidak ada udahnya na laki-laki dan salat, tidak ada adiknya, tidak ada ayahnya lain. Ya kan? Maka yang akan menikahkan wali hakim. Coba bayangkan anak kandung sibiran tulang buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto bintang sumarak perhatian talu ancua danau baguluang pasti menjadi persimbangan balahan nyao badan diri. Guno samkandih diladangkan kaganti beladang lado, guno nak gadih digadangkan ka pembantu awak kok tuo. Ketika dia dapat jodoh, kita tidak boleh menikahkan karena tidak salat. Abara berang Allah tu Pak, kau orang indak salat, indak bolehnya jadi wali nikah anak kandungnya. Jadi ibu-ibu kalau ada suami indak salat, ingin elok-elok. Iya kan? Tapi menginginnya tuntas-tuntas. Dah, yo. Awak kan kabar alik bulan nang katibo anak awak lah dapet jodoh. Udah kan dah ada salat. Supaya udah bisa menikahan besok salat lah ya udah. Lah sudahnya nikah beko kok berhenti udah berhenti lo lah balik. Itu ndak beres namanya. Ya kan? Bukan salat untuk menikahkan anak saja. Jadi kalau ditanya lagi, salat itu kepentingan Allah atau kepentingan kita? Begitu sibuknya kita bekerja, sesudah salat subuh kita bekerja ke kebun, pegawai, kalaui, kadare, ya kan? Ada kita berbuat kesalahan dari subuh itu, kita disuruh curhat minta ampun ketika salat zuhur. Salat tu minta ampun sadonya Pak. Sebelum Pak mangke takbir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Iya kan? Kemudian Pak lah salat, lah Pak baca Allahumma ba'id, minta ampunnya lah tu. Iya kan? Ya Allah, jauhkanlah saya dari dosa saya seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Jadi salat itu kebutuhan kita. Kita diberi waktu curhat dengan dosa yang kita lakukan di antara waktu salat yang satu dengan salat yang lain. Nah sudah kita salat zuhur, lah minta ampun awak zuhur, karajo lo balik,
menjelang salat asar. Ada pula kesalahan, kita salat pula asar, kita ulang lo bacaan tu balik. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertanyaannya, orang tak salat kapan baca itu? Kapan mereka baca itu? Sedangkan yang menentukan segalanya Allah. Sumber rezeki, kesehatan yang menentukan Allah. Tapi orang yang berkuasa itu yang tidak disembah. Nah, bahayanya lagi apa? Apa yang kita sukai melalaikan kita untuk tidak menyembah Allah, itulah Tuhan kita. Apa sedang memberasihan oto kerancak tu supaya jangan kumuh tu awak. Tu azan orang. Apa langsungnya memberasihan oto tu. Tuhan apa ketika tu oto. Apa persekutukan Allah jomo mobil. Sebab apa? Kalau orang telah azan, hentikan semua kegiatan dunia. Selai tambahannya Pak, kita patutnya bersyukur salat tu hanya 5 waktu. Jolongnya bara diturunkan Allah 50 waktu Pak. Kalau tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan, 50 waktu itu salat, apa tidak bisa berkebun sawit? Baitu kadiresik kerajo di kabun tu orang lazan nolak. You 50 waktu. Orang Pariaman tak bisa membuat salah laut. Orang Payokumbu tak mungkin membuat botieh. Orang Bukit Tinggi tak mungkin membuat sanjai. Kalau salat 50 waktu. Ya kan? Tak ada habis untuk salat saja. Sekarang salat itu hanya 5 waktu. Jangan kita bermain-main. Karena apa? Satu lagi, hidup di dunia lebih jauh pendek daripada hidup di kubur. Di kubur alun akhir ledro Pak, transit. Jadi kalau ada apa melapih mai, orang ke diantang ke kubur, di Padang lah banyak ambo sapo tu Pak. Dia ambo asanan salah tu ambo sapo. Kok kawerang orang tu ambo berang lah. Orang pidato mai keturun tu, ya kan? Katanya, mari kita antarkan almarhum ini ke tempat peristirahatannya terakhir. Ambo kecil lo siko Pak, tempat peristirahatan terakhir kalau awak lah mati, ndak dikubur, kalau ndak di neraka, di sarugo. Sinat, kubur itu hanya transit. Dan di kubur itu lebih lama dari di dunia. Pak, sepanjang pengetahuan awak, Nabi Muhammad berapa umur beliau di dunia? Dah ada orang Islam yang tak tahu tu dah. Berapa? 63. Jo tahun na? Jo tahun Hijriah atau jo tahun Masehi? 63 tu. Tahun Hijriah. Jadi kalau jo Masehi, Nabi itu hanya berumur 61. Iya kan? Lah jauh tuanya ambo dari beliau. Jarak Nabi Muhammad tu awak kini lah hampir balik abad 1000 hampir ratus tahun lebih. Di dunianya 63 nya, lah tahunnya dikubur. 1000 sampai 127 tahun. Mujurnya Nabi Pak. Kalau orang korupsi tu, pareman, pajudi, 1000 sampai 100 tahun nyo karate dan melekat siang malam. Ya, untung saja orang diazab tu Pak, ndak diperdengarkan kepada kita dan jin. Seluruh binatang, harimau, singo, buaya, lipe, kepuyuh, ayam, manci, itu diperdengarkan kayaknya azab kubur. Kecuali jin dan manusia. Ya kan? Jadi berhati-hatilah. Salat ini tidak main-main. Penuh kesucian. Sedangkan
awak membuat judul gua bersihkan jiwa dan hati. Itu jiwa dan hati itu di dalam, Pak. Iya tuh membersihkannya jo zikir. Tapi najis yang ada di luar dibersihkan dengan air. Ya. Kalau awak membasuh kaki, Pak, ya kan? Tu silang-silangi jari itu jo tangan. Tuh. Kalau ndak bisa, misalnya lutut lasaki dilipik. Betul ya iya lu, bekol gosok, ku disiram lihat. Ada orang itu siapa? Ndak kena tumiknya dia iya. Iya kan? Padahal tumit itu harus kena sampai mata kaki. Iya kan? Jadi kalau taharah ndak batul, uduk ndak batul, salat ndak sah. Jadi banyak kaitannya. Ditambah lagi bapak-bapak, salat itu berat. Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu sangat berat mengerjakannya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau salat imam tadi, Pak, ndak berani awak capek sesuai bara durasi imam kita turian. Tapi kalau salat sunat, Pak, jalik dah, Pak. Lah sudah orang salat maghrib, salat sunat. Atu banyak nandak salambik tadi leh. Capek saja salat tu. Buku aturan salat tu, Pak, sampai kini balinya ndak lebih dari 20.000 dah. Tuntunan salat lengkap dengan hadis-hadis praktis. Rokok tawali dah, Pak, 50.000 sebungkui. Ya kan? Buku ketik pedoman salat ndak tawali. Ya kan? Ini anehnya manusia ini, Pak. Kalau sampai meninggal salat kita tidak berkualitas, garam abih samba ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambe mengadang lambiak mata, surui kabare nyotak namu, dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi ya lalu ya. Jadi sia-sia kita beramal. Iya kan? Nanti ndak ada, Pak. Apa ndak ada ke kabun nanti le do, Pak. Masuk serugo tu Pak menerima selai. Salat pun ndak disuruh. Jadi dalam serugo awak ndak salat nanti le. Kita manual selai, Pak, ndak ada menyemai. Sebab Allah sudah suruh kita dan itu kita baca setiap salat. Apa itu? Maliki yaumiddin. Nan matur hari kiamat tu Allah. Segala bangunan-bangunan sarugo narancak tu, Pak, ndak ada kena kalau ndak ada kena banjir. Karena orang di sarugo tu orang elok-elok, nama datang banjir tu siapa sebenarnya, Pak? Allah. Tapi kalau di dunia kau disabab dedek manusia nyotabangi hutan-hutan lindung, ya kan? Ndak adonan kemanahan ayeleh. Sehingga kalau dolah hari banjir bandang. Nanti di surga ndak ada itu lagi, Pak. Untuk masuk sarugo tu, Pak, as-salatu miftahul jannah. Miftah tu apa? Anak kunci. Anak kunci sarugo tu salat. Kalau awak ndak salat, lah ada anak kunci sarugo dah. Indak ba'a ke masuk. Atau lain salat pindah batu salat tu juga ndak dapat anak kunci surga. Ya, ndak dapat. Jadi perbaikilah nanlah salat kau, Pak, perbaiki kualitasnya. Kau indak ketiga kali itu kan disunat membacanya. Nan sakali barasihan bacaannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu ndak bisa capek tu, Pak, tamakan waktu tu. Nanti sudah salat, Pak, ndak kabih ke waktu 5 minit tu. Calialah. Badomino bahamang kau bisa 2 jam. Iya kan? Abi hari 2 jam.
Kalau salat tu awak mengecek je Allah, kado badomino mengecek je orang. Alum pernah ambo mencari orang badomino tu kan letak metu tu. Subhanallah. Tu kawan menurun Allah sudah tu. Walhamdulillah. Paling-paling yang kakinya tak. Oh, koyo pandai na mandan. Tapi kalau pandannya tu ndak metong batu kena berang mah. Wah, ndak anjay calik menurunan batu dah. Padahal adakah keuntungannya? Coba pikirkan, renung-renungkan ala bonya badomino tu. Cubalah Pak Yawe nana Pak badomino tu ala bonya. Oh hiburan, mahibur diri itu rancak zikir je Allah. Ya kan? Kaum muslimin, kalau je makhluk kok kita mahibur diri Pak. Makhluk ini lemah semuanya, tidak ada yang kuat. Ini bapak-bapak ibu. Jadi biasakanlah salat itu khusyuk, membacanya alon hati kita ketika membaca itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hati kita maha suci Allah yang maha besar dan segala puji baginya. Ada tambah jo salat sunat, bara lidah awak basah jo itu. Inilah yang akan mampu membersihkan hati dan jiwa. Badomino tu Pak menambah kumuh hati tu mak. Lebih-lebih kalau lawat taruh Allah segala tetalu sebatang rokok Samsu. Ada leceh lain yang jadi orang taruh gini Pak, orang badminton si anang kalah membeli bulu. Iya kan? Dan Allah memperlihatkan Pak. Ada orang mengecek ambo talok main badminton tu 3 set umurnya lah 66. Iya kan? Tak galapak di lapangan tu di Preso nak boleh. Kenapa? Badminton tu ndak olahraga tu tapi menguras tenaga. Iya kan? Rancak main bola leh. Melaki bola tiba bisa manuang tu. Kau ndak dikaja kasihan dikaja siko. Tatutui kelep jantung. Lah banyak orang nan mati olahraga badminton ke Pak. Walaupun mati itu ajal. Ya kan? Jadi kalau lah gaik-gaik kok Pak olahraga lah. Jalan sepagi. Sudah salat subuh baca Al-Quran enggak sajus, jalan lah. Ya kan? Lambik-lambik saya. Sudah tu ikut tiba di laman abituan kaki ya. Enggak 5 kali jadi. Cuma kan kecampai di lalu lah. Iya kan? Aku jaga lu ke 10 salat duha. Nama nak lagi mana kan tak pergi ke kebun lah no. Salat duha wak baca lo Quran. Iya kan? Aku terangkan orang azan zuhur. Mudah-mudahan dek rutin serupa itu sadang sujui apa tiba malaikat maut. Tapi kalau sadang badamino pak tu ndak kemungkin usunul katimah. Cayolah jambo. Sedang itu batu tu tiba malaikat maut nyok karate dari belakang. Mati. Tapi awak sedang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kutiko tu kanyang awak rendah dari tumi. Orang sujud pak ukulah pasti kanyangnya rendah dari tumi. Ketika dia tafakur seperti itu kepada Allah, nyusuruh malaikat maut. Ajalnya lah sampai ambilnya sedang sujud itulah. Ya kan? Tak boleh ambil bercerita cik. Ada kawan pakwa judi koa ko orang pakwa ko pak nang kecik orang pakwa tu itu udangnya buang babinya makan sebab kertas koa tu ada namanya babi ada namanya udang jadinya ndak pernah tobat pak orang tu ndak ada tobat sampai gaik pakwa. Tambah dosanya celai durako ke orang tua. Kamati itu ba golek-golek pak. Keluar mutah kata
keluar buang air gadang ke bawah. Bagolek-golek sepenuh rumah tu marawang. Encik matonya tak nampak nan hitam lai. Nan putih je. Di bisiknya diorang baca la ilaha illallah pak. Tak bisanya dah pak. Tiba kawannya mencalik dan sama apa kuah. Abialah mbo nolong je. Nyok kaluang kerate kuah de kawannya tu. Nyok hitung ke nyok. Langsung mati pak. Jadi orang itu akan meninggal dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka biasakanlah dalam hidup umur kita yang sekarang ini melakukan yang baik, baik. Mudah-mudahan malaikat maut datang ketika kita berbuat baik. Mudah-mudahan kita sadonya diampunkan oleh Allah. Kalau dia maaf hamba pak-pak ibu-ibu ya. Ibu-ibu tak ada masalah kamu dah. Terima kasih gulai kabau tadi. Mudah-mudahan sadonya ibu-ibu masuk surga. Boleh mau berpantun cik penutui kaji ke? Di mana letak jalan kagugut dakik pasar padang luar. Sungai tanang je bukit tinggi tasabui airnya jani. Di mana tadi pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh ibu-ibu apa-apa juati nan suci jumukon nan jani. Pulang lalai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.